lupa membalik. Nah, bagaimana kalau modelnya begini? Coba kamu perhatikan ini ya. Susunan jembatan Wheatstone. Ini kan mau seri dulu, misalnya R1 dengan R2 nggak bisa karena ada di B ini ada R5 ya. Mau R1 dengan R5 seri juga nggak bisa karena ada R2. Jadi saling tumpang tindih. Maka kalau menemukan jenis rangkaian seperti ini namanya jembatan Wheatstone. Caranya adalah perkalian silangnya ya, R1 kali R4 kamu bandingkan dengan R2 kali R3. Gitu ya. Jadi R1 itu yang kiri atas kali R4 kanan bawah. Ini dibandingkan dengan R2 kali R3 yaitu kanan atas dengan kiri bawah. Dikalikan silang dibandingkan. Jika sama, maka R5 tidak berfungsi atau hilang. Jadi R5-nya ini di BD ini jadi hilang. Ini akan hilang kalau perkalian silangnya sama. Nah, kalau sudah hilang kan mudah. Berarti R1 dengan R2 di seri, R3 dengan R4 juga di seri, hasilnya di paralel. Gitu ya. Jadi cek dulu perkalian silangnya sama atau enggak. Kalau sama maka hilang. Nah, kalau enggak sama, nah ini perhatikan. Jika perkalian silangnya enggak sama, maka muncullah transformasi delta Y atau delta star, delta bintang. Jadi kayak gini. R1, R4, R2, R3 tidak sama, maka muncul RA, RB, RC yang menggantikan R1, R3, dan R5. R2, R4 masih tetap ya. Jadi R1, 5, dan 3 digantikan oleh ABC. Dengan A-nya pakai rumus ini, B-nya rumus yang tengah, C-nya rumus yang kanan. Oke, kita coba latihan soalnya ya, secara cepat aja. Nah ini, perhatikan rangkaian di tampilan ini ya. Oke, coba perhatikan baik-baik. Dari rangkaian di samping, tentukan RAC. Dari A sampai C ya, perhatikan. Nah, caranya seperti tadi, kalikan silang dulu. R1 kali R4, apakah sama dengan R2 kali R3 ya. Oke, R1 kali R4 itu 4 kali 3, itu 12. Sedangkan R2 kali R3 itu 6 kali 2, 12 juga. Jadi karena R1 kali R4 sama dengan R2 kali R3, ya sama-sama 12, maka R5-nya hilang. Nah, ini jawabannya ya. Jadi karena ini sama-sama 12, ini saya tulis dulu di sini. Nah, ini sama-sama 12 ya. Ini 12, ini juga 12. Maka R5 menjadi hilang. Nah, akibatnya rangkaiannya akan berubah menjadi, nah ini ya. Saya pindah ke tempat yang agak lebih lebar. Nah, gini. Nah, kalau sudah begini, R5 kan hilang. Kita hapus saja R5-nya. Nah, ini kita hapus. Kan sudah hilang ya. Nah, hapuslah. Nah, kalau sudah hilang, berarti sudah kelihatan. Berarti R1 seri dengan R2. Oke, kita eksekusi langsung aja ya. Yang bagian atas R1 dengan R2 ini seri. Sehingga 4 ditambah dengan 6. Gini sama dengan 10. Nih, yang bagian atas ya. Sebenarnya bagian bawah itu R2 dengan R4 ini juga di seri karena langsung ya. Di 2 ditambah 3. Tulis aja di sini. 2 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 5. Nah, kemudian keduanya kan berarti bisa diparalel. Hasil akhirnya begitu ya. Nah, ini 2 ini kemudian kita rangkai secara paralel 10 dengan 5 gitu ya. Cara cepat paralel kalau hanya 2, rumus cepat ya, berarti perkalian dibagi pembagian ya. Perkalian di atas 10, ini enggak usah balik nanti ya. Dibagi 10 ditambah 5. Nah, gini caranya. Nah, ini paralel, tidak perlu membalik karena tidak seper RP. Dari sini kelihatan bahwa hasilnya adalah yang atas itu 50, yang bawah 15. Ya, jadi 50 dibagi 15. Kalau kita bagi 5 semua, maka terlihat
Yang atas menjadi 10, yang bawah menjadi 3 ya. 10/3. Berapa 10/3? Ada yang bisa membantu? Halo? 3,333 Pak. 3,33 panjang ya. Singkat saja, 3,33. Nah, ini yang solusi untuk A. Oke. Kemudian yang B, kan ada 2 ya, yang B sekarang. Untuk yang B kuat arus I. Nah, di sini ini yang A, saya kasih solusi yang A. Kemudian untuk yang B, solusi yang B adalah kuat arus I. Nah, I di sini ada elemen atau GGLE. Maka kita masukkan I-nya sama dengan E, itu elemen GGL atau baterai yang dibagi dengan R besar ditambah R kecil. Kebetulan kalau di situ tidak ada R kecil, berarti R kecilnya dianggap 0. Gitu ya. E-nya ada di situ ya, di mana E-nya bernilai 20 volt. Maka masukkan saja di sini 20. Nah, gini dibagi dengan R besarnya tadi gabungan, yaitu R AC tadi yang nilainya 10/3 atau 3,33 ditambah R kecilnya 0. Ya, tidak ada R kecil di sini. Sehingga 20 dibagi 10/3 gitu ya. Nah, ini 10/3 itu 3,33. Berarti 20 jika dibagi 10/3 sama dengan 20 kali 3/10 ya. Jadi 60/10. Maka hasilnya adalah 6 ampere. Nah, ini solusi untuk yang B ya. Silahkan bisa dilihat dengan baik. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Oke. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nomor 2 adalah konsekuensi apabila perkalian silangnya tidak sama. Coba kita cek nomor 2 ya. Bagaimana kalau R1 kali R4 itu kan 2 kali 1 sama dengan 2. Dengan R3 kali R2 4 kali 1,5. 4 kali 1,5 adalah 6, jadi tidak sama. Nah, ini kalau tidak sama bagaimana? Nah, ini mari kita eksekusi di sini kalau keduanya tidak sama ya, perkalian silangnya tidak sama. Kita tarik dulu ke sini. Nah, ini ya. Oke, kita tulis ya. Karena R1 kali R4 tidak sama dengan R2 kali R3, ini saya tulis gini ya, tidak sama dengan. Nah, kasih garis gini. Di mana nilainya yang, nah ini nilai keduanya untuk R1 kali R4 itu hasilnya adalah 2 ya. Ini tidak sama dengan 6 ya, 1,5 kali 4. Nah, ini kan karena tidak sama, maka akibatnya, nah ini tidak sama ya, akibatnya R5 tidak hilang. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan transformasi. Nah, ini kayak rumus yang sudah saya ajukan di awal ya, transformasi delta Y. Nah, ini ya. Bagaimana caranya? Ini akan saya pindah dulu menuju ke sebelah kanan ya. Oke, supaya jelas. Nah, saya akan pindah menuju ke kanan. Nah, gini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Masukkan hambatan pengganti di antara ini ya. Nah, ini di antara 1, tarik dia ke sana atas, kemudian tarik dia ke bawah. Nah, kemudian taruhlah dia hambatan di sini. Nah, ini 1, kemudian 2,
Kemudian ini 3 ya. Ada 3 hambatan di sini penggantinya. Kita kasih nama. Misalnya di sini ini kita kasih nama A itu ya. Ini kita kasih nama A. Kemudian yang di sini kita kasih nama B. Dan yang di paling bawah ini kita kasih nama C. ABC ini akan menggantikan R1, R2, dan R5. Kita hitung dulu. Untuk yang A dulu ya. Hambatan A adalah, perhatikan caranya. Yang mengapit A dibagi jumlah keseluruhan ya. Yang ngapit A itu adalah R1 dan R2. Sehingga yang ngapit adalah 2 kali 4. Nah ini perhatikan baik-baik ya. 2 kali 4. 2 berasal dari R1, 4 berasal dari R2. Ini dibagi dengan ini penjumlahan dari ketiganya. Yang R1 itu 2, kemudian R5 itu 2, R2 itu 4, yang mengelilinginya. Sehingga kita mendapatkan hasilnya 2 kali 4 itu 8, tulis saja di sini, dibagi, yang membagi jumlahnya juga 8. Nah, seperti ini. Sama dengan 1, kita tulis di sini. Nah, ini baru A ya. Langkah selanjutnya kamu tentukan B. Caranya adalah sama. Maka kita buat, nah seperti ini aja supaya cepat. B, ini seperti ini ya. Untuk C juga, saya buat sekalian. Nanti kita tinggal ganti ABC-nya ya. Ini kita ganti dengan B, kemudian ini kita ganti dengan C. Kemudian untuk yang tandanya kita ganti. Nah, ini B, kemudian tanda ini kita ganti dengan C. Nah, untuk B berada di atas, yang mengapit adalah 2 kali 2, perhatikan ya, R1 kali R5, 2 kali 2. Jadi yang kita hapus, nah ini 2 kali 2 harusnya kita ganti, dan ini menjadi, nah ini juga jadi ganti. Oke. Untuk B berarti 2 kali 2, perhatikan baik-baik, karena R1 2, R5 adalah 2. 2 kali 2 sama dengan, kita masukkan sini, nah 4/8 atau setengah ya. Kemudian untuk yang C diapit oleh R2 dan R5, nilainya 4 kali 2. Tidak sama ya, 2 kali 4 kan sama aja itu 8, maka 1 ya, sama. ABC kita sudah mendapatkan, sehingga langkah selanjutnya R1, R2, dan R5 tergantikan oleh ini ABC. Maka kita gini. Oke, perhatikan baik-baik. Kita hapus saja. Nah, ini kita hapus semua. Nah, gini. Kita hapus untuk menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi hambatan yang di tengah. Nah, ini juga sama. Yang di sini juga kita hapus. Nah, ini ya. Oke, kita hapus semua. Ini juga sama, kita hapus. Ya. Nah, ini kita bisa mendapat hambatan baru ini ya. Nah, ini kan sudah hapus. Jadi tinggal A, B, kemudian ada yang baru di dalam rangkaian ini, yaitu untuk B nanti serinya dengan R3 ya. C seri dengan R4. Lalu keduanya di paralel. Setelah itu baru di seri dengan A, hasilnya begitu ya. Urutannya hampir mirip dengan yang di atas ya. Oke, kita mulai. B paralel dengan R3 gitu ya.
sorry, maaf ya. Hambatan B ini dijari dengan R3. Sehingga hasilnya adalah itu bernilai, kita lihat setengah, dijari dengan R3 1,5. Nah ini setengah ditambah 1,5 hasilnya adalah 2. Kita perpanjang sedikit. Kemudian yang kedua, untuk hambatan C dijari dengan R4. Nah lihat susunannya ya. C ini dijari dengan R4. Nah tulis di sini. Nah hingga C bernilai 1, dijari dengan R4 juga 1, maka hasilnya adalah 2 ohm. Oke, B seri R3 dengan C seri R4 sudah, maka keduanya diparalel ya. Paralel dari 2 dan 2. Ya, paralel dari 2 dan 2 secara cepat saja ya. Berarti 2 kali 2 dibagi 2 ditambah 2. Nah, ini 2 kali 2 itu adalah 4. Dibagi 2 tambah 2 juga 4. Maka hasilnya adalah 4 dibagi 4. Oke, ketemu di sini di paralelnya ini adanya 1. 1 diseri kembali dengan A. Itu. Jadi hasil akhirnya begitu ya. Hasil akhir adalah A di mana A ini bernilai ya, A kita tambah dengan R paralel. Lah inilah hasil akhirnya. Tarik agak panjang. A-nya bernilai 1 ditambah RP-nya juga 1. Maka hasilnya adalah 2 ohm. Nah, ini RAB ya. Ya, RAB. Oke, itu pembelajaran hari ini. Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, Pak. Saya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya